Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat ya. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita mulai. Siapa di sini yang pernah janji mau kerjain tugas kelompok, tapi ujung-ujungnya lupa atau ngulang? Atau siapa yang kalau lagi kesal suka nggak sadar ngetik sindiran di WhatsApp atau Instagram? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang 4 cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ternyata keempat hal yang sering kita anggap sepele ini adalah bukti nyata apakah iman kita itu beneran atau cuma di lisan saja. Yuk kita bedah satu persatu. Anak-anakku sekalian, dalam Islam, iman itu bertingkat-tingkat dan punya banyak cabang, bahkan sampai 70 cabang lebih atau sekitar 77 cabang iman. Kenapa disebut cabang? Karena iman itu ibarat pohon. Kalau akarnya kuat, batangnya tegak, maka dia harus ngasih buah. Buahnya apa? Ya akhlak mulia kita ini. Jadi, iman itu nggak cukup cuma bilang, saya muslim pak, tapi harus dibuktikan dengan sikap nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, 4 cabang iman yang akan kita bahas hari ini adalah pembuktian termudah yang bisa kalian terapkan mulai hari ini. Yang pertama, memenuhi janji. Janji di dalam bahasa Arab disebut akad, yang artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda utama apakah seorang itu benar-benar beriman. Allah mengingatkan kita di surat Al-Isra ayat 34 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'uful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Janji ini ada dua macam. Yang pertama, janji kepada Allah. Janji manusia sejak di alam roh mengakui Allah sebagai Tuhan. Tujuannya agar di hari kiamat kelak tidak ada lagi alasan lupa. Ini adalah komitmen kita sebagai hamba untuk taat dan menjalankan ibadah. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Kesepakatan pribadi atau lembaga wajib ditunaikan selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu kesepakatan tulis, tertulis, maupun ucapan kita. Ingat, orang yang selalu menepati janji itu hidupnya akan dipercaya, dihormati, dan dicari banyak orang. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ingkar janji adalah salah satu ciri utama orang munafik. Jadi, kalau mau jadi orang sukses dan dipercaya, mulai dari menepati kata-kata sendiri. Lanjut yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur itu artinya mengakui, menerima, dan memuji segala rahmat dari Allah. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, mengingkari nikmat. Anak-anak, jangan nunggu punya barang mewah dulu baru mau bersyukur. Bisa bernapas gratis, sehat, punya teman-teman di kelas ini, itu semua nikmat seluas lautan yang tidak terhitung jumlahnya. Di surat Ibrahim ayat 7 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Tapi jika kamu mengingkari, pasti adabku sangat berat. Imam Al-Ghazali mengajarkan 3 cara bersyukur. Yang pertama, lewat hati, sadar penuh bahwa semua keberhasilan kita datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, melalui lisan, rajin mengucapkan alhamdulillah, mengekspresikan rasa syukur secara lisan dengan selalu mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat pujian lainnya. Yang ketiga, lewat perbuatan amal. Ini kuncinya. Wujud tertinggi dari syukur yakni mengungsikan nikmat jasmani maupun materi ke dalam jalan ketaatan kepadanya. Gunakan nikmat sehat dan otak cerdas untuk belajar, ibadah, dan hal bermanfaat, bukan untuk hal yang negatif. Yang ketiga, ini penyakit zaman now, yaitu memelihara lisan. Di era digital, lisan kita itu termasuk ketika jari di WA, TikTok, atau di Instagram. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lisan yang tidak tertata dapat memicu pertengkaran dan fitnah yang rusak. Sebaliknya, lisan terjaga akan selalu menebarkan kedamaian bagi kita semua. Bapak mengingatkan, kalau kita gampang mengumbar lisan dan jempol, gampang sekali jatuh ke 3 dosa besar. Di sini ada 3 bahaya lisan. Yang pertama, fitnah. Tuduhan palsu yang merusak martabat orang lain. Bahkan kata Al-Quran, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Menyebarkan hoaks atau kebohongan tanpa bukti yang jelas dengan tujuan untuk menjelekkan dan menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian yang kedua, ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, membicarakan aib atau keburukan orang lain yang memang benar adanya di belakang mereka, yang mana mereka tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah buhtan, membicarakan keburukan orang dan ternyata cerita itu hoax atau bohong. Membicarakan keburukan orang lain yang tidak benar atau murni hasil rekayasa, kebohongan besar yang sangat dolim. Jadi, rumus simpel buat anak-anakku sekalian untuk menjaga lisan: jauhi perkataan buruk, hindari menggunjing, santun kepada orang tua, saring sebelum syaring. Jadi rumus simpelnya buat anak-anakku, kalau bisa berkata baik, katakan. Kalau nggak bisa, diam, itu lebih mulia. Terakhir, cabang iman yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, atau perilaku hina yang bersifat rahasia. Pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya diketahui oleh orang lain. Dalam Islam, membuka aib orang lain diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kita diwajibkan untuk menutupi aib saudara kita dan menjaga kehormatan dan keharmonisan. Hari ini, budaya sepil masalah atau sindir-sindiran di media sosial sudah seperti hal yang biasa. Padahal Rasulullah SAW memberikan tawaran agung di hadis riwayat Muslim yang bunyinya, "Man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan melihatnya di dunia dan di hari kiamat. Kita semua pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kalau kita ingin menutupi kesalahan kita, maka jadikan orang yang amanah, menjaga rahasia dan aib teman kita sendiri, jangan diumbar. Cukup nasihati orangnya secara pribadi.
Alhamdulillah, baik sebelum Bapak Ibu akhiri, mari kita rekap 4 karakter Muslim berkarakter mulia ini. Yang pertama, penuhi janji. Sebagai bukti kita orang yang amanah. 2. Syukuri nikmat agar hidup kita bahagia dan berkah. Yang ketiga, jaga lisan dan ketikan. Sharing sebelum sharing, tutup aib. 4. Tutup aib bersama. Jangan gampang mengumbar keburukan orang lain. Semoga ilmu yang didapat membawa berkah bagi kita semuanya. Dan semoga anak-anak kelas ini bisa pelan-pelan menerapkannya dan menjadi pribadi yang membanggakan di dunia maupun di akhirat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.